Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Guru Belajar. Yang hari ini kita akan mengupas tentang Google Form. Untuk itu, simak dan jangan lupa like and subscribe di bawah ini. Selamat menyaksikan. Baik, rekan-rekan guru sekalian, setelah kita masuk ke Google, kita mulai dengan klik Google Application, Google Apps. Kita cari, kita bisa membuatnya untuk form bisa langsung di aplikasi ini. Kita klik More, atau juga kita perlu ke Drive. Kita pergi ke Drive dengan Google Drive. Salah satu bisa kita lakukan, kita browse seluruh aplikasi seperti ini. Kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang ada. Ya. Atau kita pergi ke Google Drive. Tunggu beberapa saat, kita akan mulai membuat form di Google Drive kita masing-masing. Langkah pertama adalah setelah masuk Drive, kita klik baru, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih formulir. Formulir yang kita buat bisa berupa formulir kosong atau template dari formulir yang sudah kita pernah buat. Kalau kita sudah pernah membuat formulir sebelumnya dan kita ingin menggunakan format yang sama dengan yang sudah kita buat, kita pilih dari template. Tapi kalau kita ingin membuat formulir dari awal, kita klik formulir kosong. Formulir yang pertama yang muncul seperti ini, kita ganti dulu judulnya. Misalnya kita buat tugas informatika kelas 7 misalnya. Ini dari judul dari ini kita, dan ini akan otomatis terbuat. Jadi perhatikan, ini judulnya akan mengikuti ini. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan pada saat membuat formulir, kita pastikan formulir ini akan kita buat untuk apa. Kalau formulirnya kita buat untuk survei, maka kita pilihannya nanti ini tidak kita akan jadikan kuis. Kita matikan kuisnya. Tapi kalau ingin kita nilai, kita ingin dapat respon atau respon penilaian jumlah dengan kunci jawaban segala macam, maka pilihannya pada setting di sini nanti kuis. Kita pilih setelan. Pada setelan ada 3 buah pilihan, umum, presentasi, dan kuis. Untuk umum, jika ingin membatasi tanggapan hanya 1 tanggapan setiap yang mengirimkan, maka kita klik batasi 1 tanggapan. Nah, ini secara otomatis batasi 1 tanggapan, maka responden yang akan menjawab kuis atau pertanyaan dari Google Form ini harus masuk akun Google mereka. Jadi secara otomatis. Kemudian bisa kita juga tambahkan kumpulkan alamat email. Kita akan mengumpulkan alamat email dari mereka yang sudah memasukkan jawaban pada kuis. Di bawahnya ada pilihan lagi, respon dapat mengirimkan, mengedit setelah mengirimkan, bisa melihat diagram atau grafik ringkasan, dan respon teks. Jadi ini yang bisa kita pilih pada setelan yang pertama. Yang jadi kumpulkan alamat email, batasi 1 tanggapan. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian, ini yang umum pada presentasi. Pada presentasi, ini ada tampilan status progres pada saat dijalankan formnya. Ada tampilan status progres, ada mengacak urutan pertanyaan. Jadi ini progres, artinya nanti akan ditampilkan apakah jawaban nomor, misalnya dijawab 5 dari 6, berarti sudah 5 jawaban dari 6 pertanyaan.
Sementara acak urutan pertanyaan adalah mengacak urutan pertanyaannya. Jadi antara satu presentasi satu form ini dengan yang lain yang bersamaan dibuka bisa jadi tidak sama urutannya. Kemudian pesan konfirmasi kalau sudah dikirimkan, maka kita misalnya tuliskan jawaban Anda sudah tersimpan. Oke, seperti ini untuk presentasinya. Kemudian untuk kuisnya, ya seperti ini, kita tidak urut ya. Kemudian untuk kuisnya, nah ini yang dikatakan tadi, kalau ingin menjadikan kuis, maka ini kita hidupkan. Jadi nanti kita ada penentuan kunci jawaban dan poin skor yang harus kita masukkan. Tapi kalau tidak jadikan kuis seperti ini, misalnya seperti survei, kita nggak ada poin-poin, hanya lihat tanggapannya atau grafik dari yang memberikan jawaban. Nah, untuk kali ini karena ini tugas, maka kita akan jadikan kuis. Kemudian rilis nilai. Rilis nilai ada dua pilihan, bisa segera setelah setiap pengiriman, setiap ada yang mengirimkan langsung keluar nilainya, ya hasil dari perhitungan kunci jawaban yang skor yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua nanti setelah peninjauan manual. Nah, ini berarti kita tahan nilainya. Nanti akan kita kirimkan setelah kita tinjau emailnya, gitu. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, misalnya ada jawaban tidak terjawab, atau jawaban yang benar dan nilai poin. Untuk poin-poin pada ini, kalau ini dilangsungkan bersamaan, ini tidak ada masalah kalau kita isi tiga-tiganya. Misalnya pengerjaan ini dilakukan jam 9 pagi sampai jam 10.30 bersamaan serentak, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya pekerjaannya ini harus dilakukan satu hari, misalnya dikumpulkan satu hari, maka jawaban yang benarnya kita matikan supaya tidak menjadi bocor jawabannya bagi yang lain. Gitu. Baik, misalnya seperti ini kita simpan, kita akan mulai mencoba membuat ujian. Oke, ini karena alamat email harus dikumpulkan, maka pertanyaan pertama adalah alamat email. Untuk menambah pertanyaan, kita tambahkan di sini, di bawahnya tersedia. Kita ketika misalnya kita ingin menginput nama lengkap. Nah, nama lengkap, maka pilihan jawabannya otomatis jawaban singkat. Kunci jawaban tidak perlu, 0 poin. Kita tidak berikan poinnya, ya 0. Saya kunci jawabannya 0 poin, jadi kita nggak perlu pakai kunci jawaban karena nama lengkap. Ini wajib diisi. Semisalnya kita mengajar paralel, maka kita siapkan pertanyaan berikutnya adalah kelasnya. Kelas. Misalnya paralel, kita pilihannya misalnya ada 7A, 7B, 7C. Maaf, 7C. Nah, ini bisa bentuknya seperti ini, pilihan ganda yang harus dipilih salah satu jawabannya. Atau bisa kita pakai drop down. Drop down seperti combo box yang tampil satu, nanti kalau diklik nanti ada menu pull down ke bawah, maka tampil 3 pilihan sudahnya. Contohnya seperti ini, kita lihat plat tinjau. Nah, seperti ini kelasnya 7A, 7B, 7C. Ya, jadi bisa kita pilih. Baik, kita lanjutkan. Ini yang harus diisi di awal. Ini yang harus diisi di awal. Setelah itu, kita akan buat bagian. Apa itu bagian? Ya, bagian adalah kelompok yang tampil pada layar. Sebelum selesai menyelesaikan pada bagian yang sebelumnya, dia tidak akan bisa lompat ke bagian berikutnya sebelum menjawab. Nah, jadi kita bagi, nanti ini ada bagian, ya, kita tambahkan bagian seperti ini. Bagian 1, oh maaf, kita letakkan dulu di sini. Nah, ini bagian 2. Oh, nama lengkap harusnya gabung, nama lengkap. Oke, kita tambahkan bagian di bawah sini. Nah, ini bagian 2, ini bagian 1.
tugas informatika, alamat email, dan nama lengkap serta kelas itu bagian pertama, bagian utama untuk pengisian awal. Kemudian masuk bagian kedua, bisa kita bagian tanpa judul ini kita ganti misalnya soal nomor 1. Kalau ingin tidak diacak, tapi kalau pengen diacak, kita nggak perlu beri nomor. Tapi kalau tidak ingin diacak, kita bisa kasih nomor seperti ini. Soal nomor 1. Soal nomor 1, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Tadi baru bagian, tambahkan pertanyaan. Jadi setiap soal, setiap nomor soal itu adalah satu bagian. Seperti ini. Soal nomor 1 ini satu bagian. Misalnya pertanyaannya, manakah alat di bawah ini yang merupakan komponen input pada sistem komputer misalnya. Ya. Pilihan gandanya misalnya jawaban pertama misalnya adalah monitor, kemudian keyboard, printer, dan misalnya scanner. Ya, scanner ya, monitor, keyboard, printer, dan misalnya speaker. Nah, setelah kita memiliki 4 buah jawaban, maka kita tentukan kunci jawaban. Perlu diperhatikan, penskoran ini kita pengennya skala berapa. Kita klik kunci jawaban, skalanya berapa. Kalau satu soal, misalnya kita memiliki 10 soal, maka kita inginkan skalanya 100, maka setiap jawaban bernilai 10 poin. Tapi kalau kita ingin skala 10, maka satu jawaban, kalau 10 soal, satu jawaban adalah 1. Demikian seterusnya. Ya, kalau ini skala 10, maka biasanya skalanya 100, maka kita di sini 10. Kemudian masukkan kunci jawabannya. Misalnya di sini keyboard, kunci jawabannya. Kemudian kita selesai dan kita pilih wajib diisi. Nah, untuk ini soal nomor 1 selesai, maka berikutnya kita harus tambahkan bagian lagi untuk soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya, misalnya soal nomor 2, kita tambahkan bagian, setelah itu tambahkan pertanyaan. Setiap habis menambahkan bagian, kita tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya nomor 2, kita menginginkan soalnya dengan gambar. Maka kita pilih gambar seperti ini. Kemudian kita ambil dari file kita, misalnya di picture. Ya, misalnya kita ambil gambar alat komputer, nah seperti ini. Nah, ini gambarnya, bisa kita kecilin atau besarkan untuk gambarnya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, misalnya nama alat di bawah ini adalah, nah seperti itu. Nah, ini soal yang memiliki gambar. Ini misalnya jawabannya router, modem, kemudian hub, kemudian modem, router. Misalnya seperti ini, kita kasih lagi kunci jawabannya, nilai poinnya 10, kemudian kunci jawabannya adalah modem router, selesai, kita pilih wajib diisi. Oke, jadi ini soal nomor 2. Setelah selesai, seperti biasa, kita tambahkan bagian dulu untuk soal nomor 3, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, kali ini pertanyaannya membutuhkan jawaban yang berupa gambar. Maka nanti di opsi gambar, di opsi 1, 2, 3 ini kita akan berikan gambar. Misalnya, oke, kita cari misalnya di D
ICT download. Misalnya kita pilih yang pertama star, topologi star. Maka pilihan jawabannya di sini adalah topologi star. Kemudian jawaban ini opsi 1, misalnya kita kasih nama A, 2B, kita ambil lagi topologi yang berikutnya. Misalnya bus, dan seterusnya. Ya, seperti ini. C. Baik, setelah kita masukkan pilihan C dan D serta kunci jawabannya sudah kita berikan juga, yaitu di A dengan skor di bawah ini 10. Maka contoh dari pekerjaan kuis dengan pilihan ganda ini selesai. Kita kembali ke atas, kita akan sesuaikan tema. Tema bisa kita menggunakan warna secara keseluruhan. Atau kita headernya kita pilih gambar yang sudah kita miliki, ya, bisa yang tersedia temanya dari Google itu sendiri, atau bisa kita unggah dari file kita. Kita unggah dari file yang kita miliki, misalnya kita cari banner. Nah, misalnya ini banner. Nanti dengan ukuran yang memanjang, seperti ini bisa kita sesuaikan. Nah, bisa kita sesuaikan. Ya, seperti ini, selesai. Maka kita akan dapatkan hasilnya. Demikian. Oke, jadi seperti ini header yang kita ambil dari gambar yang kita upload. Kemudian yang langkah terakhir kita perhatiin jauh dulu, kita perhatikan dulu. Ini yang akan nampak. Nah, ini yang disebut bagian. Ini bagian pertama harus diisi dulu, baru bisa masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini yang dimaksud bagian. Misalnya seperti ini. Nah, kelasnya pilih 7A. Nah, ini setelah diisi, semua wajib diisi, maka baru bisa kita ke berikutnya, ke pertanyaan. Satu pertanyaan, satu bagian. Seperti ini. Ya, satu pertanyaan, satu bagian, bentuknya seperti ini. Baik. Kita kembali ke soal. Jadi hampir semua ini sudah selesai untuk pembuatannya. Tiba saatnya kita mengirimkan linknya atau kita kirimkan undangan untuk pengisiannya. Baik, kita pilih kirim. Kemudian kita pastikan dulu. Tambahkan kolaborator adalah kita menambahkan orang yang akan bisa menjadi menghimpun datanya, mengevaluasinya. Kita pilih link yang panjang kita bisa perpendek. Bisa kita juga kirim ke Facebook. Nah, kemudian kita salin, ya. Atau kalau kita punya website, kita bisa sematkan HTML ini bentuknya menjadi program HTML ini, iframe, sort, dan seterusnya. Jadi ini kita salin, kemudian bisa kita kirimkan melalui WA, melalui email kepada orang yang akan mengisikan ini. Juga bisa kita masukkan ke dalam Google Classroom. Ini bisa kita sematkan atau sisipkan ke dalam Google Classroom. Jadi nanti kalau sudah selesai pertanyaan, di sini ada tanggapan, berapa jumlah tanggapan. Misalnya saya contohkan yang sudah berjalan, informatika. Nah, ini pertanyaan.
responnya. Ini juga belum. Ya, ini sudah. Nah, ini 77 nih ujian sekolah kelas SMP kemarin. Ini hasilnya 77 yang bertanggapan nih ringkasannya. Ringkasan dari keseluruhan. Ada pertanyaan yang sering terlewatkan, artinya yang maksudnya terlewatkan bukannya tidak diisi, tapi yang salah. Jadi soal-soal yang banyak salah, nah ini bisa kita tandai untuk tidak kita keluarkan lagi soalnya bagi seorang guru, dan ini skornya, hasil skornya. Ya. Dan ini nama lengkap yang, nah ini 9A, persentase 9A, 9C, 9D. Nah ini rincian soal-soal. Soal nomor 1. Nah kita bisa review, bisa kita lihat apakah layak berikutnya soalnya kita keluarkan kembali gitu. Baik, ini contoh dari tanggapan. Terakhir, tanggapan ini kita bisa salin ke dalam Excel. Ya, jadi bisa kita salin ke dalam Excel, bisa kita download juga dalam bentuk .csv, atau yang paling mudah adalah kita lihat responnya di spreadsheet seperti ini. Nah ini dia ya, responnya akhir dari kita. Baik, rekan-rekan semuanya, ini sekilas tentang Google Form yang bisa kita juga jadikan seperti survei. Misalnya nih contoh survei, latihan survei ini. Untuk survei kita tidak perlu menggunakan dia sebagai kuis. Nah ini kuisnya kita matikan karena dia survei. Maka seperti ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya jenis pertanyaan bisa pilihan ganda seperti ini. Pilihan ganda adalah pilihan yang harus diisi cuma satu. Kemudian kotak centang seperti ini, kotak centang adalah pilihan yang boleh dipilih lebih dari satu, ya, kotak centang. Drop down sama dengan pilihan ganda hanya ditampilkan satu pertama saja. Ya, kemudian ada yang skala. Nah, ini skala linear. Ini skala linear di mana bisa kita buatkan linear misalnya skala 1 sampai 10. Maka ini akan tampil skala linear. Dan ada beberapa pilihan lainnya, misalnya jawaban singkat dan paragraf jawaban panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Google Form. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa terus mampir di channel Guru Belajar Digital, dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe di channel kami guna bisa mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya baik G Suite, robotik ataupun mikrotik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.